Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maimuna dengan NIM 1903081 dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hosting dan domain. 2. Menjelaskan 3 layanan hosting dan domain. 3. Menjelaskan fungsi dari 10 nama domain. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu hosting dan domain. Jadi, hosting adalah tempat untuk meletakkan file website. Hosting memiliki fungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan segala file yang ada pada website. Hal tersebut bertujuan agar website Anda nantinya dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. File-file yang ada dalam website harus disimpan dalam sebuah server hosting. Ketika Anda sudah memiliki hosting, maka nantinya juga akan mendapatkan akses cPanel hosting. cPanel hosting adalah kontrol panel untuk pengelolaan hosting dan domain seperti membuat subdomain, melakukan hosting web, melakukan domain forwarding, mengelola SSL, membuat email domain, mengatur kapasitas hosting, dan sebagainya. Sedangkan domain adalah nama yang diberikan untuk sebuah website dengan fungsi untuk menggantikan IP address, sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Dengan adanya nama domain, maka kamu dapat mengingat dan mengetik nama sebuah website dengan lebih mudah tanpa perlu menghafalkan IP address yang sangat rumit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hosting adalah tempat penyimpanan seluruh file yang dibutuhkan oleh sebuah website. Sedangkan domain adalah sebuah alamat yang telah ditunjuk untuk mewakili sebuah website. Dan dapat diibaratkan, misalnya hosting ini adalah sebatang tanah, dan bangunan di atas tanah ini adalah website. Dan untuk alamat dari bangunan tadi, itu dapat dinamakan untuk sebuah domain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 contoh layanan hosting dan domain. Yang pertama adalah Wix. Wix merupakan platform pengembangan website atau website builder sederhana yang berbasis komputasi awan atau cloud. Platform pembuat dan pengembang website ini memungkinkan kamu dapat membuat segala jenis website dengan sangat mudah, seperti untuk membuat website toko online, website portofolio, situs website bisnis, dan lain sebagainya. Fitur yang dimiliki Wix diantaranya Visual Builder, Wix Editor, dan Wix AD. Keunggulan Wix adalah cara desain yang mudah, integrasi coding dengan editor, dan kemudahan aksesnya. Sedangkan kekurangan Wix adalah wajib menggunakan subdomain wix.com. Hal utama yang menjadi satu kelemahan menggunakan Wix gratis adalah kamu wajib menggunakan subdomain wix.com. Yang kedua adalah pre-hosting. Pre-hosting atau hosting gratis adalah layanan hosting dari penyedia perusahaan jasa hosting yang disediakan untuk penggunanya secara gratis alias tanpa bayar. Pre-hosting biasanya disediakan penyedia perusahaan jasa hosting dalam rangka promosi untuk memasarkan produk hosting mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kualitas hosting yang akan mereka jual. Gratis hosting selama ini biasanya hanya memperbolehkan fitur-fitur hosting tertentu saja. Beda halnya dengan hosting berbayar atau premium. Untuk menikmati fitur-fitur tambahan lain pada hosting premium, tentunya pengguna harus melakukan upgrade dengan cara membayar. Kelebihan free hosting adalah gratis tanpa bayar dan langsung bisa digunakan, dan setidaknya pengguna sudah bisa mencicipi performa free hosting. Selanjutnya, terserah pengguna akan melanjutkan versi hosting gratis atau upgrade ke premium hosting. Yang ketiga adalah AwardSpace. AwardSpace adalah salah satu situs hosting gratis yang lebih handal digunakan. Platform ini menyediakan hosting dan domain gratis. AwardSpace adalah situs bebas iklan yang menawarkan banyak fitur.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi 10 nama dari domain. Yang pertama adalah .org. .org digunakan untuk kepentingan organisasi. ORG singkatan dari organization. Nama domain ini sangat pas bila digunakan untuk website organisasi, lembaga, atau perkumpulan. Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan domain .org karena sama dengan .com dan .net. Nah, berikut adalah beberapa situs organisasi dengan domain .org. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain .org. 2 adalah .net. .net digunakan untuk kepentingan network infrastruktur. Net singkatan dari network atau networking, yang artinya jaringan. Nama domain ini diperuntukkan untuk nama-nama yang berhubungan dengan jaringan, perusahaan-perusahaan komputer, IT, layanan-layanan internet, dan sejenisnya. Nah, berikut situs jaringan dengan domain .net. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain .net. 3 adalah .edu. .edu digunakan untuk kepentingan website pendidikan, terbatas hanya untuk pendidikan. Nah, berikut beberapa situs pendidikan dengan domain .edu. Dan dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain .edu. 4 adalah .info. .info digunakan untuk kepentingan informational website. Info singkatan dari information. Bisa dipakai untuk website apa saja, termasuk blog pribadi. Namun, nama domain .info lebih cocok untuk sesuatu yang sifatnya informasi. Misalnya, kesehatan.info, lalu lintas.info, dan sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat contoh dari domain .info. 5 adalah .name. .name digunakan untuk keperluan web pribadi. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain dari .name. 6 adalah .pro. .pro digunakan untuk keperluan profesional. 7 adalah .aero. .aero digunakan untuk perusahaan penerbangan. 8 adalah .cat. .cat digunakan untuk kategori. 9 adalah .travel. .travel yaitu domain yang dipakai untuk situs pariwisata. 10 adalah .tel. .tel digunakan untuk situs web layanan komunikasi internet. Nah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.